Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita berkumpul, Roh Tuhan bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Bila hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami sungguh besar. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan kepada kami dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju pada Engkau saja. Dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah.
Ucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhanku yang sudah kami rasakan Tuhanku, dalam setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Biarlah Tuhanku hadirat yang sama juga Tuhanku yang akan terus-menerus menuntun kami Tuhanku ke dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika Tuhanku sebentar Tuhanku kami akan mendengarkan Tuhanku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhanku Roh Kudus-Mu Tuhanku yang akan menjadi penolong buat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhanku yang akan memberikan hikmat buat kami Tuhan, agar setiap Tuhanku apapun Tuhanku yang disampaikan Tuhanku bisa menjadi Tuhanku berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Biarlah Tuhanku Engkau yang akan berkati setiap ibadah kami Tuhan, agar Tuhanku ibadah kami Tuhanku tidak menjadi sia-sia Tuhanku, dan menjadi keuntungan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita sama-sama beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Datanglah Kerajaan-Mu. Mungkin saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin saudara-saudara bisa menjawab. Jadi yang di rumah juga tolong jawab ya dalam hati. Kira-kira perkataan siapa ini? Datanglah kerajaan-Mu, yang tertulis di Alkitab. Mungkin jemaat yang di gereja boleh bisa menjawab kali, walaupun hanya 2 orang. Perkataan siapa kira-kira ini? Datanglah kerajaan-Mu. Siapa Pak? Ya, 100 buat Pak Hutapea, buat yang jawab juga di rumah masing-masing ya. Dalam kontekstual apa Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu? Ya, dalam kontekstual apa Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu? Konteksnya apa? Kaitannya Yesus sedang bicara apa? Ya, dalam kontekstual apa? Yang di gereja mau jawab? Coba. Konteksnya apa? Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu. Tadi kalau sudah memperhatikan satu lagu ada situ sedikit. Pelayan Tuhan mungkin ada yang mau jawab? Ica jangan jawab, udah tahu. Kontekstualnya apa? Masa nggak tahu atau malu-malu menjawab? Apa kontekstualnya? Ya karena yang lain nggak mau jawab, mungkin Isa bisa menjawab. Ya, dalam kontekstual doa Bapa kami, ini salah satu isi doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan ada beberapa poin. Dan ini yang pertama, poin yang pertama seperti itu. Ya, mari kita lihat ya. Saya doa Bapa kami itu dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Tapi saya nggak khotbah semua, hanya khusus ayat 10 ini. Memang beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbah doa Bapa kami ya. Entah pada waktu itu saya pernah bilang atau tidak, saya lupa. Tapi doa Bapa kami itu nggak bisa dikhotbahkan hanya sekali. Gitu, karena poinnya itu sangat penting dan paling mendasar yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya seperti itu. Jujur waktu di GPDI Hosana Cilegon saya udah khotbah doa Bapa kami 2 kali. Ya. Tapi yang akan saya khotbahkan hari ini sesuatu yang baru, pengertian yang baru yang saya dapat dari Tuhan sementara saya mempersiapkan khotbah pada hari ini.
Dan sebenarnya itu menjawab secara pribadi buat saya, menjawab juga saya pengen mengerti hal itu, nanti saya kupas mengerti hal itu bagaimana sih Tuhan. Jadi secara pribadi itu menjawab saya juga. Makanya saya sampaikan pada hari ini. Jadi ini sesuatu yang baru yang tidak saya sampaikan juga baik pada waktu yang lalu saya khotbah doa Bapa kami di sini maupun ketika diundang pelayanan di Cilegon beberapa tahun yang lalu, sudah 2 kali saya khotbah, tidak, karena itu belum dibukakan Tuhan saat ini. Jadi ibarat kata makanan ini masih fresh ya, belum pernah dibagikan di tempat lain. Memang di Cikeleng harus yang pertama, bagi saya harus pertama, karena saya kan ditentukan oleh Tuhan menjadi bagian tubuh Kristus di tempat ini. Oke, mari kita lihat. Jadi saya akan baca ayat 9 dan 10-nya saja, doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10-nya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini Yesus ajarkan. Yang lalu saya sudah pernah katakan bahwa inilah doa yang paling komplit yang Yesus ajarkan. Ada beberapa doa yang lain yang Yesus singgung juga tentang doa, tapi tidak sekomplit ini komplit. Hal yang dari surga, hal yang di bumi. Ya kalau mengingat ini kan yang di buminya kan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi itu secara jasmani komplit sudah. Kalau kita melakukan itu, jangan minta kekayaan. Orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Beri kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni. Itu prinsip. Jadi Tuhan nggak akan ngampuni kita kalau kita nggak ngampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kan terjadi di dunia. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Itu terjadi hidup kita di dunia. Lepaskan kami dari yang jahat. Itu di dunia. Jadi kalau di dunia prinsip itu kita percaya, kita kerjakan, sudah saudara. Apalagi dengan didahului nanti datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi. Udah, kita itu pasti masuk surga. Amin. Pasti kalau itu dikerjakan. Oke, saya nggak menyinggung itu ya. Saya hanya ingin ini. Datanglah kerajaanmu. Jadi yang pertama yang harus diminta, yang rohani dulu, yang kekal dulu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan surga kan bukan di dunia ini. Kerajaan dunia ada lagi. Datanglah kerajaanmu yang di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang harus poin paling penting dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu. Tapi kita akan menggali lebih dalam tentang datanglah kerajaanmu, spesifiknya, detailnya itu seperti apa. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya pakai huruf besar, setiap saya di ini nulis huruf besar itu berarti penting, atau mungkin huruf tebal. Saya punya ciri begitu. Kalau Pak Jo mungkin cirinya suka huruf merah gitu ya. Setiap orang masing-masing punya ciri lah. It's okay, nggak masalah ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ini hal yang paling mendasar kerajaan Allah yang harus dimengerti dan menjadi prinsip hidup kita selama di dunia. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi meminta datanglah kerajaanmu, kita sedang meminta datanglah Roh Kudus. Sebab yang bisa membuat kerajaan Allah di muka bumi ini dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, komunitas gereja kita, bahkan di seluruh dunia adalah oleh Roh Kudus yang bekerja. Di datanglah kerajaanmu, kita sedang minta Roh Kudus datang dalam hidupku, dalam hidup keluargaku, dalam hidup komunitasku. Kita khususnya di GPD Cikeleng ini datang Roh Kudus. Tapi saya bahas dulu ini tentang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman ya. Yesaya 32 ayat 17. Kenapa kebenaran dulu disebutkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus? Kenapa tidak sukacita?
damai sejahtera dan kebenarannya di belakang. Selalu Alkitab itu urutannya sempurna, nggak pernah salah urutannya, kronologis penulisannya. Itu yang harus saudara mengerti. Ya, ambil contoh yang lain seperti Matius 6:3, ketiga lah ayatnya gampang. Carilah terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, bukan cari keperluan kita di dunia. Ya memang kita harus cari, tapi yang utama itu dulu. Nanti Tuhan jamin pekerjaan, usaha atau apapun juga. Kalau kita mencari yang kekal dulu, yang rohani dulu, ya. Ini Yesaya 32 ayat 17 memperjelasnya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau tidak ada kebenaran, nggak akan tumbuh itu damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Makanya ada ayat yang lain, saya tidak cantumkan di sini. Ayat itu berkata di dalam Yesaya 32 ayat-ayat di belakangnya, tidak ada damai bagi orang fasik. Nggak ada damai bagi orang fasik. Orang fasik itu ada dua macam. Orang yang tidak mengenal Tuhan di luar Tuhan Yesus itu fasik. Tapi juga fasik itu ada di dalam kekristenan sendiri. Contohnya seperti Yesus itu zaman Yesus ahli Taurat orang Farisi, imam-imam itu kebanyakan fasik, tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi pada hari ini kalau saudara merasa kok saya nggak ada damai, nggak ada sejahtera, nggak ada ketenangan, nggak ada sukacita, barangkali saudara mungkin harus introspeksi diri. Jangan-jangan aku sudah menjadi orang fasik di dalam gereja Tuhan. Karena orang fasik dua macam, nggak ada damai. Jadi di mana ada kebenaran, di situ tumbuh. Jadi damai sejahtera itu tumbuh sesuai dengan semakin banyaknya kebenaran yang kita tahu, yang kita percaya dan yang kita lakukan. Makanya saya di sini kasih kalimat bertumbuh secara kuantitas dan kualitas dalam kebenaran firman Tuhan. Secara kuantitas, secara jumlah makin banyak. Makanya kan orang yang berhasil kan, Mazmur 1 ayat 1-3 kan, yang kesukanya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang malam. Ya kan? Itu. Secara kualitas artinya semakin banyak firman Tuhan yang kita tahu, bahkan menurut saya dan anjuran saya, tahulah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun saudara bukan hamba Tuhan. Semua harus tahu karena kita semua mau hamba Tuhan, mau tidak melayani, kita semua dipanggil menjadi murid. Nggak ada perbedaan. Saya nggak mau, karena Tuhan percayakan jadi hamba Tuhan, mengajar firman Tuhan. Saya nggak mau itu. Saya di hadapan Tuhan, saya hanya berkata, Tuhan, aku hanya mau jadi murid-Mu. Udah, titik. Saya nggak mau yang lain. Kalau nanti Tuhan percayakan, ya tugas saya menjadi murid yang memuridkan orang lain menjadi murid Yesus. Jadi jangan pernah itu, kata murid itu hilang di hati kita. Kalau hilang, nanti Tuhan nggak ngajarin kita. Tuhan berkata, kau kan sudah merasa hebat, sudah bisa membagi firman, ya kan? Engkau ngajar banyak orang. Kalau kita merasa guru, kita akan jatuh cepat atau lama. Tuhan akan berhenti. Jadi itu jiwa seorang murid itu harus ada. Saya pernah katakan di waktu yang lalu, DNA kita sebagai anak Tuhan adalah murid. Jangan ada kata yang lain. Murid. Kalau kita murid, selalu, bahkan kadang kita nggak minta pemahaman firman Tuhan dari Tuhan. Tuhan mah berlimpah memberi kita. Kalau memang Tuhan mendapati hati kita adalah hati seorang murid. Oke. Jadi datanglah Roh Kudus, datanglah kerajaan Allah, kita sudah berkata, datanglah Roh Kudus dalam hidup saya, hidup keluarga saya, gereja saya, dan lain sebagainya. Karena Roh Kuduslah satu-satunya yang bisa membuat kerajaan Allah di muka bumi ini, dalam hidup kita dan komunitas kita. Kita lihat Roma 14 tadi, ayat 18-nya ya, dan 19, tapi saya baca dari ayat 17 lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nanti kita akan lihat sebagai gereja mula-mula, sangat dihormati oleh orang-orang yang belum jadi anak Tuhan.
Melayani itu harus dengan cara ini, pengiringan kita, apalagi pelayanan kita, apalagi sebagai hamba Tuhan. Pelayanan kita harus ini, nggak boleh konteks di luar kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan soal makan dan minuman. Itu bukan kerajaan Allah. Di 1 Korintus 15 ayat 19 kalau saya tidak salah dikatakan di sana, kalau dalam hidup ini saja kamu berharap kepada Tuhan, kamu adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Bukan cuma malang, paling malang, nggak ada urusannya. Kalau kita cari kerjaan surga sungguh-sungguh, ya Tuhan jamin dengan sendirinya. Entah itu pekerjaan, entah itu usaha, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang usahanya macet, jangan bikin, karena corona mungkin macet. Tidak, Tuhan tetap bisa menjamin walaupun corona. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, bahkan Tuhan bisa juga memberkati kita lebih daripada waktu sebelum corona, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, saudaraku ya. Ini berkenan pada Tuhan. Jadi kalau di otak kita masih duit, nggak berkenan sama Tuhan, walaupun saudara puasa seminggu sekalian lah, saya mau katakan dengan tegas. Kalau jiwanya masih duit, nggak berkenan, nggak didengar Tuhan. Puasa itu dilakukan dengan hati yang mencintai firman, baru berkenan sama Tuhan, saudara-saudara. Mau berkenan pada Allah dan dihormati manusia? Cari kerajaan surga lebih dahulu dan kebenarannya. Minta Roh Kudus datang, berkerajaan surga dalam hidup kita, keluarga kita, jemaat-jemaat kita, komunitas kita. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar, haleluya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar yang mendatangkan damai sejahtera itu apa? Mengejar firman, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Mari mengejar firman. Tiap hari jangan hidup kita itu diisi dengan hal-hal yang, ya kita harus bekerja, harus ngurus rumah tangga, oke. Tapi kan masih banyak waktu yang lain, mari mengejar firman. Kesoalan kita firman. Ya saya menasihatkan, ya firman yang tertulis aja dulu, gitu kan. Jangan dengar-dengar langsung dari YouTube kalau kita belum, firman itu belum meresap dalam kehidupan kita. Nanti bisa salah-salah, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ya Pak Jodoh, bulan yang lalu kan khotbah itu. Pada hari-hari terakhir kedatangan Yesus, banyak nabi-nabi palsu, bahkan Kristus palsu yang muncul. Jadi saya menyarankan, firman, biar firman yang tertulis inilah yang kita, jangan bilang edit. Saya ingin sampaikan ini juga sedikit, walaupun bukan topik saya, untuk mengingatkan saudara. Jangan hubungan bapak dengan anak disebut kiasan. Itu hanya kiasan. Sekarang saya balik. Memangnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara mau Allah Bapa jadi kiasan saja atau jadi nyata? Memang nyata gitu. Apa mau kiasan? Kalau saudara menganggap itu kiasan, nanti Bapak Tuhan juga tidak akan bertindak sebagai Bapa dalam hidup kita. Orang dibilangnya kiasan Bapak. Ini hubungan yang sesungguhnya. Banyak ayat yang bicara itu, ya kan? Di Lukas 11 kalau saya tidak salah kan dikatakan Bapa yang jahat juga tahu memberi pemberian yang baik. Bapa yang jahat maksudnya kita sebagai bapak lah, suami, ayah. Tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Kita mesti minta Roh Kudus, datanglah kerajaan-Mu. Tapi kalau kita menganggap Bapa kiasan, saya khawatir itu belum Tuhan akan berikan. Kecuali kita sudah bertobat dengan anggapan itu bahwa Bapa itu kiasan. Kita bertobat, memangnya mau Bapaknya kiasan, Allah itu kiasan dalam hidup kita. Kan Yesus yang ajarkan itu. Ada ayat yang lain juga di Ibrani. Bapamu di dunia saja tahu mendidik kamu dengan keterbatasannya. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia mendidik kamu, menyiksa kamu, mengajar kamu, supaya kamu mendapat bagian di dalam kekudusannya. Tanpa kekudusan kita nggak bisa masuk surga, saudara. Jadi saya himbau yang pegang prinsip itu, karena khotbah kita ini nggak didengar kita saja, saudara. Ya kan? Ada jemaat yang mungkin jam yang sama nggak bisa ikut, mungkin dia malamnya atau sorenya. Dan saya ingin katakan juga orang-orang lain juga, karena ini di YouTube siapa saja bisa melihat, juga mendengarkan, pokoknya mengikuti.
khotbah kita. Seringkali saya lihat datanya menjadi 100 lebih orang yang ikut. Yang nggak tahu ikutnya sampai habis enggak, kita nggak ngerti ya. Tapi menjadi 100 lebih, kita kan jemaat paling berapa? Kadang-kadang kalau awal ibadah online paling 35 yang ikut, 36. Kalau sampai bisa 100 berarti ada anak Tuhan lain yang Tuhan gerakkan mendengar. Ya, jadi saya ingin katakan ini, mau Bapak di surga menjadi kiasan buat kita, ya silakan aja. Kalau nggak mau bertobat, minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ingin tegaskan ini, silakan aja. Berarti Bapak nanti jadi kiasan aja buat kamu, bukan sesungguhnya Dia lebih dari Bapak kita. Bahkan Roh Kudus yang salah satu pribadi Allah diberikan kalau kita minta. Jadi kalau nggak sadar-sadar aja dan nggak bertobat, aduh saudara cepat atau lama akan mendatangkan kerugian dalam hidup saudara sendiri. Jadi saya himbau bertobat, menganggap Bapak itu kiasan. Bukan kiasan, hubungan yang terdekat. Dalam sebuah keluarga kan, kita kan anak, hubungan terdekat dengan ayah dan ibu. Jadi panggilan Bapak yang Yesus ajarkan itu menggambarkan hubungan yang dekat. Kalau Bapak kiasan, berarti saudara nggak mau hubungan dekat dengan Tuhan. Dia seperti Bapak bagi kita, bahkan lebih dari Bapak. Ada banyak ayat, tapi saya nggak khotbah itu ya. Jadi saya sekian, tapi saya merasa perlu saya menyampaikan ini supaya jangan ada di antara jemaat Cigekeng menganggap Bapak itu kiasan. Ya udah, hidupmu sama Tuhan kiasan aja, nggak sungguh-sungguh. Sekarang yang kedua. Tadi kan yang pertama Roma 14 ayat 17. Jadi datanglah kerajaanmu, itu kan intinya datanglah Roh Kudus, ya minta Roh Kudus, karena ya saya sudah jelaskan tadi ya. Tapi hal yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa sini di dalam bahasa aslinya Greka atau Yunani dipakai kata dunamis. Bukan teori, bukan cuma kata-kata. Firman Tuhan itu bukan cuma kata-kata. Kalau saudara nggak percaya, seperti banyak orang yang menentang, ya mereka anggap itu kata-kata. Tapi bagi kita yang percaya itu ada kuasa. Bukan terdiri, bukan, tapi kuasa. Kuasa di sini dipakai kata dunamis. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan seperti apa itu dunamis? Saya penasaran. Karena nanti kan ada kuasa yang lain, eksosia. Nanti ada penjelasannya sedikit. Seperti apa sih detailnya? Dan puji Tuhan, Tuhan membukakan itu di hari-hari ini. Makanya saya sampaikan firman Tuhan ini. Datanglah, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa, dunamis. Jadi dengan ayat ini, datanglah kerajaanmu, saya menjadi sebuah kalimat yang lebih lengkap. Artinya, datanglah Roh Kudus dengan kuasa dunamis, bukan kuasa eksosia. Dengan kuasa dunamis. Kisah 1 ayat 8. Yang mencerminkan kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Di situ dipakai kata juga dunamis, bukan eksosia. Sebab kata kuasa dalam bahasa Greka yang sepanjang yang saya tahu cuma dua. Dunamis atau eksosia otoritas. Nanti saya jelaskan itu sedikit. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun ini bahasa Grekanya eperchomai ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, bahasa Grekanya martus, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita datanglah kerajaanmu, kita minta kisah 1 ayat 8 terjadi dalam hidup kita. Itu sudah terjadi dalam hidup murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawan. Dan juga nanti Paulus dan kawan-kawan, sebab kisah Rasul itu terbagi dua. Ayat ini ayat kunci daripada kisah para rasul. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan ujung bumi. Dari Yerusalem sampai Maria, sampai pasal 12, saudara, kisah 1 sampai pasal 12 itu bagiannya Petrus dan kawan-kawan. Nanti pasal 13 sampai akhir itu bagian Paulus dan kawan-kawan.
Dan intinya kalau di setiap kita belajar kitab suci itu ada ayat kuncinya. Ini ayat kunci Kisah Rasul. Nanti kalau mengkerucut jadi satu ayat itu, Kisah 1:8, itu Petrus dan kawan-kawan, pelayanan Petrus dan kawan-kawan, dan pasal 13 sampai terakhir Paulus dan kawan-kawan. Nanti dan waktu saya akan bicara soal ini kalau Tuhan kehendaki gitu ya. Dunamis, apa sih itu dunamis gitu kan? Kurang lebih begini, saya tidak ambil semua artinya. Dunamis itu kekuasaan, tenaga, daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan dari Allah dalam berbagai hal. Itu dunamis. Kekuasaan, tenaga, daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan dari Allah dalam berbagai hal. Ini Allah bisa mengerjakan dari tidak ada menjadi ada. Dari belum terjadi menjadi terjadi. Ini karunia nubuat. Makanya Alkitab juga disebut dalam suratan Petrus kitab nubuat. Allah berkaya menyatakan kesanggupannya. Apa sih yang nggak sanggup bagi Allah? Apa saja. Dari tidak ada menjadi ada, dari belum terjadi menjadi terjadi. Seperti Kisah Rasul ini kan. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi, artinya kan pada waktu firman ini disampaikan sebelum Yesus naik ke surga, belum terjadi, tapi akan terjadi. Kan dari belum terjadi sampai terjadi. Kalau ramalan belum terjadi, bisa aja nggak kejadian, atau kalau terjadi juga itu kebetulan. Itu ada pelajaran lainnya lagi ya. Saya hanya menyitir sedikit. Ini kesanggupan Allah. Jadi kamu akan menerima kesanggupan Allah yang luar biasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata turun ini eperchomai artinya itu mengambil alih, menguasai, dan mengeksploitasi. Eksploitasi itu memanfaatkan secara maksimal. Ini, kamu akan menerima dunamis, kesanggupan dari Allah, kalau Roh Kudus turun men-take over, mengambil alih hidup kita, dan ketika sudah diambil alih hidup kita, Allah akan mengeksploitasikan kesanggupannya lewat hidup kita. Dan itu kan terjadi sama murid-murid Yesus. Makanya luar biasa kan Kisah mula-mula, nanti kita akan masuk ke sana. Jadi saudara-saudara, poin yang paling penting dalam hidup kita orang percaya, apalagi di hari-hari terakhir ini, izinkan Tuhan men-take over kehidupan kita. Kita sering berjalan menurut kemauan sendiri, pikiran sendiri, rancangan sendiri, kita anggap itu dari Tuhan, kita anggap itu sudah bagus. Belum tentu, saudara, saya ingin katakan, izinkan Tuhan mengambil alih hidupmu, sekarang juga. Ketika saudara mendengar khotbah ini, men-take over, ambil alih. Memangnya kita siapa? Kita manusia berdosa, kita masih ingin mengerjakan segala sesuatu, apalagi melayani Tuhan, apalagi belajar firman Tuhan. Menurut pikiran kita nggak akan nyampe, saudara. Yang terjadi adalah kesesatan. Kalau kita mau coba-coba mempelajari firman Tuhan, menurut akal pikiran kita harus punya pikiran Kristus. Kalau kita miliki pikiran Kristus, hal-hal yang dalam pun, yang orang lain nggak tahu, kita bisa tahu. Saya ingin tekankan itu. Jadi bertobat, menganalisa firman menurut kepikiran manusia, biar dia manusia paling jenius di dunia. Gak bisa. Harus Roh Kudus bekerja, mengambil alih, take over. Mengambil alih itu semua, termasuk pikiran kita, hati kita, tindakan kita, apapun. Ambil alih, biar pikiran kita diambil alih Roh Kudus, sehingga memiliki pikiran Kristus. Dan kalau kita itu terjadi, saudara-saudara, kita akan mengerti. Saya sudah pernah katakan di waktu yang lalu, untuk tahu barang yang palsu, gampang. Pelajari juga secara detail, yang aslinya seperti apa. Termasuk barang-barang di dunia ini kan banyak barang-barang KW, palsu. Cari tahu aja yang aslinya, firman yang tertulis. Memangnya Tuhan nggak pelihara firman yang tertulis ini? Sudah ribuan tahun. Kalau saya nggak ingat firman Tuhan seperti sekarang ini, kalau saya nggak salah ingat, itu sudah ditetapkan sejak abad 3 atau abad 4 seperti itu.
Memangnya Tuhan tidak pelihara sehingga anggap itu editan. Memang terjemahan Alkitab saya juga berkata nggak sempurna, tetapi ada solusinya. Dari terjemahan ini nggak dapat, dari terjemahan ini kita dapat arti yang lebih benar. Jadi mempelajari firman Tuhan juga harus dari berbagai versi. Ya, bahasa Indonesia saja ada berbagai versi Alkitab. Kalau sudah paham bahasa Inggris, dari bahasa Inggris, paham bahasa aslinya dari bahasa aslinya. Sebab bahayanya gini, saya harus ngomong ini. Sebab ini salah satu efek penyesatan. Itu editan Katolik, sebab ini saya dengar sendiri, bukan kata orang. Saya ngikutin juga di YouTube. Orang yang berkata demikian, editan dari Protestan. Memang ada ketidaksempurnaan, seperti saya katakan editan ini. Nanti kalau semua editan, nanti kalau sudah baca firman Tuhan, saudara bukan lagi dengan iman, tapi ini editan ya kali. Akhirnya menimbulkan kebimbangan terhadap firman yang tertulis. Nah, kalau sudah nggak percaya firman yang tertulis, saudara bahaya. Keselamatan bisa hilang. Akhirnya nggak timbul keraguan, paling tidak timbul keraguan. Ini editan bukan ya, setiap baca ayat, ini editan bukan ya, dari mana ya. Jadi menimbulkan kebingungan yang amat sangat. Saya ingin tekankan, memangnya Tuhan tidak pelihara firman yang tertulis? Jadi saya menganggap sungguh-sungguh bertobatlah, minta ampun. Biar Roh Kudus datang, Roh Kudus. Engkau bisa memberi pelajaran kepadaku. Siapa bilang Roh Kudus tidak bisa memberi pelajaran kepada kita? Secara pribadi, bahkan saya lebih menyukai itu. Bukan berarti saya tidak menghargai tulisan hamba-hamba Tuhan pendahulu, tidak. Tapi saya mesti dapat dulu dari Tuhan, baru didukung dengan tulisan-tulisan hamba Tuhan yang lain di waktu yang lalu yang sudah menjadi doktrin dan sebagainya. Kan Pak Jo juga pernah mengkhotbahkan kemarin kan? Kapan tuh? Kamu tidak usah diajak oleh siapapun, karena pengurapannya mengajar kamu dalam segala sesuatu. Bukan berarti kita nggak belajar dari yang lain, harus. Tapi yang nomor satu itu, Roh Kudus kasih dan meneguhkan apa yang sudah disampaikan pendahulu-pendahulu gereja di masa yang lalu, ya. Saudaraku, mau diambil alih hidupmu oleh Roh Kudus? Rindukan itu, saudara. Rindukan hidupmu. Anak-anak muda, orang tua. Yang tua juga jangan berkata aku sudah tua. Tidak. Tuhan panggil ada yang jam 9, 11, jam 3 sore, bahkan jam 5 sore. Yang udah di ujung-ujung kematian. Tuhan bisa pakai selama kita masih hidup di dunia hari ini. Tuhan bisa pakai. Jadi jangan batasin kuasa Tuhan dengan prinsip-prinsip manusia seperti itu. Biarkan Roh Kudus men-take over, mengambil alih hidup kita. Baru sesudah kitanya di take over, baru dia akan mengeksploitasi hidup kita yang sudah diambil alih oleh Roh Kudus menjadi kemuliaan Tuhan seperti gereja mula-mula. Itu harus jadi acuan semua gereja di dunia. Organisasi apapun, acuannya harus seperti Yesus membuktikan Petrus dan kawan-kawan. Dan nanti juga Paulus dan kawan-kawan. Harus itu udah skemanya udah jadi, jangan diubah-ubah menurut pemikiran kita itu. Makanya panggilan kita itu harus jadi murid seumur hidup saudara. Saya nggak pengen jadi yang lain. Saya berkata, Tuhan, aku hanya pengen jadi muridmu seumur hidupku di dunia. Kalau kemudian Tuhan berkenan melihat saya udah pantas, ya tugas saya juga bukan yang lain, memuridkan orang lain menjadi murid Yesus. Baik di dunia nyata seperti ini maupun di dunia online. Sebulan yang lalu kira-kira Roh Kudus berbicara kepada saya begini, mengingatkan bahwa hidup manusia di zaman modern ini sudah hidup di dua alam, disadari atau tidak. Alam nyata dan alam yang tidak nyata. Maksudnya tahu ya, alam yang tidak nyata apa? Bukan dunia gaib ya. Ya dunia maya, internet. Coba saudara hitung-hitung sehari berapa jam saudara di. Coba mari kita lihat. Nggak apa-apa saya katakan kalau seluruh waktu kita juga sesudah selesai hidup secara lahiriah, pegang-pegang apa asal untuk kemuliaan Tuhan, ya kan? Asal nggak apa-apa memberitakan firman. Jadi di dunia nyata, jadi Tuhan memberi visi. Kalau begitu Tuhan, berarti
proses pembangkitan juga di zaman now ini bisa juga melewatin dunia nyata. Rebut itu iblis juga pakai dengan luar biasa. Sekarang kan kalau sudah lihat ini mengerikan. Di atas khotbah seorang hamba Tuhan, di bawahnya hal-hal yang enggak benar. Berdampingan kalau sudah perhatikan. Hal pornografi lah, apalah, kejahatan apa. Artikel-artikelnya seperti itu. Jadi sangat mengerikan. Kalau Roh Kudus tidak men-take over, mengambil alih hidup kita, kita akan terjebak di situ. Termasuk pengajaran-pengajaran sesat. Banyak sekali. Saya mau katakan, kita akan terjebak di situ. Hanya satu yang membuat kita tetap teguh, tidak terjebak oleh apapun juga. Biar Roh Kudus men-take over, mengambil alih hidupmu sepenuhnya. Sejak sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Jadi permohonan doa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami sebagai permohonan yang pertama, datanglah kerajaan-Mu. Artinya kita mohon agar Roh Kudus dengan kuasa dinamis, kesanggupan Allah mengambil alih dan men-take over, mengambil alih dan mengeksploitasi hidup kita dan komunitas kita menjadi komunitas kerajaan Allah di bumi ini dan menjadi saksi Kristus sendiri. Tadi mungkin saya belum nyinggung bahwa kata saksi itu martus ya, itu artinya dua. Witness, ya kesaksian, menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, firman-Nya yang hidup dan sebagainya, tetapi juga artinya martyr, mati syahid. Dan faktanya kan Petrus dan kawan-kawan kan ngalami mati syahid, kecuali Yohanes, ya kan, Yudas mah nggak usah dihitung. Dan mungkin nggak hanya mereka, banyak juga yang mengalami mati syahid. Stefanus yang bahkan jemaat biasa, cuma penatua jemaat, diberi kehormatan menjadi syahid yang pertama, yang mati syahid pertama karena Kristus, karena pekabaran Injil. Oke. Sekarang kaitannya apa? Ya kan? Ayat 10 kan Matius 9 tadi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mengapa sih enggak Tuhan tuliskan dulu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, baru kemudian datanglah kerajaan-Mu? Saya tadi katakan enggak pernah salah. Kan yang paling penting hidup kita kan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi kenapa datanglah kerajaan-Mu, baru jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga? Memangnya kehendak Tuhan di bumi terjadi seperti di surga bisa dengan kekuatan kita? Itu jawabannya. Makanya datanglah kerajaan, datanglah Roh Kudus. Roh Kudus yang tadi kan punya kesanggupan menjadikan sesuatu, termasuk kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Roh Kuduslah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Memangnya bisa kita gitu? Kita lah 2 Timotius 3 ayat 1 sampai seterusnya kan dikatakan di sana, pernah dikhotbahkan di sini, ketahuilah pada hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Salah satunya orang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Bapa. Jadi mutlak, Roh Kudus itu mutlak harus menguasai hidup kita, men-take over segala sisi hidup kita. Jangan ditawar-tawar lagi. Ya, ini ada contoh. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu martus, witness, martyr. Dan akan menjadi. Jadi artinya Roh Kudus turun lewat dinamis menjadikan murid-murid pada waktu itu dan juga sampai pada masa sekarang. Makanya posisi kita harus murid, jangan yang lain. Jangan ingin yang lain. Walaupun Tuhan percaya kita untuk mengerjakan yang lain, mungkin untuk ngajar firman, tapi tetap saya ingin tegaskan itu. Ya kan akan menjadi, belum kejadian terjadi kan. Semua sebagian besar mungkin murid-murid mati syahid. Contohnya juga yang lain, Kejadian 1, Minggu Penciptaan. Ya nggak usah kita masuk ke sana, saya ngomong aja karena nanti panjang waktu. Ya kan, saudara ingat-ingat lagi Kejadian 1. Pertama alam ciptakan apa? Semua boleh jawab. Anak-anak muda. Hari pertama alam ciptakan apa?
Apa? Iya, jadilah terang. Kan ada kata itu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tadi dunamis adalah kesanggupan Allah yang menjadikan segala sesuatu, bahkan dari tidak ada menjadi ada. Jadi terang, Allah hanya berkata, terang itu jadi. Ya kan, hari kedua ketiga kan gitu. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah daratan, ketika dunia masih ngandung air, daratan jadi. Ini Allah menciptakan lewat dunamis. Jadi, haleluya. Bukan cuma Allah, saya ingin katakan. Kalau saudara mengizinkan Roh Kudus men-take over kehidupan kita, apa yang kita katakan juga bisa jadi. Jadi. Haleluya. Ada haleluya? Amin. Kan karunia nubuat terjadi itu. Allah bekerja lewat karunia nubuat. Jadi. Dan sering juga terjadi ketika khotbah hamba Tuhan, ada karunia nubuat yang keluar dari mulutnya. Dan itu terjadi, saudara. Bisa kepada siapa saja. Kalau kita mengizinkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Dipakai Tuhan luar biasa seperti gereja mula-mula. Jadi jangan karena seperti ini, ibadah masih online, tertidur kita. Tuhan juga bisa bekerja. Karena Roh Kudus sebulan lalu, sebagaimana saya katakan, mengingatkan saya, kita sudah hidup di dunia online juga, nggak bisa dipisahkan. Maka saya punya visi itu, saya mendirikan grup di Facebook, visinya itu. Temanya murid Yesus yang memuridkan orang lain menjadi murid Yesus. Murid yang memuridkan. Memangnya nggak bisa terjadi. Zaman dulu sebelum corona juga, kita ibadah ngumpul bareng secara fisik, terjadi ketuangan Roh Kudus. Memangnya sekarang nggak bisa terjadi ketika kita ibadahnya online. Namanya Tuhan bisa dibatasin oleh corona yang membuat kita ibadahnya online. Saya ingin katakan tidak. Jadi saudara yang di rumah yang saat ini mendengar juga, kalau saudara sungguh-sungguh dan sepakat, Tuhan take over, ambil alih hidup saya. Saudara nanti sebentar juga sudah terjadi kegerakan rohani di rumah masing-masing. Bahkan sekarang pun sementara firman Tuhan diberitakan, bisa juga sudah terjadi, karena Tuhan nggak bisa dibatasin. Kesanggupannya luar biasa. Sekarang saya nyinggung sedikit tentang eksosia ya, supaya saudara paham. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa, di sana kuasa itu eksosia atau otoritas dalam bahasa aslinya, kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini eksosia, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan murid-murid kan berhasil, bahkan bukan cuma 10 murid, 70 murid yang lain juga, ketika diutus 22 juga sama seperti 12 rasul, pulang dengan gembira, setan-setan juga takluk kepada kami. Kan itu fakta, nyata. Tapi Tuhan bilang apa di situ? Jangan bangga atau bahagia karena setan-setan takluk, tetapi berbahagialah, banggalah kalau namamu tertulis di kitab kehidupan. Untuk nama kita tetap ada di dalam kitab kehidupan, kita perlu Roh Kudus bekerja dengan dunamisnya. Dan itu bisa terjadi ketika Roh Kudus mengambil alih hidup saudara dan saya. Jadi eksosia itu tadi, kan kita ngusir setan, ini bukan orang penyakit, sakit bukan karena kesaktian kita, tapi karena eksosia, otoritas Allah diberikan dalam nama Yesus. Kalau saudara percaya, nggak usah jadi hamba Tuhan juga, jemaat juga bisa, kalau Tuhan kehendaki. Tuhan pakai untuk karunia kesembuhan misalnya. Tapi itu nggak menjamin masuk surga, perlu kuasa dunamis, kan? Ada nubuatan yang lain, Matius 7 ayat 21-23. Tuhan katakan, saya bukannya orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Ayat 22 ada yang komplain, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Nggak ada di sini ya, karena saya takut kebanyakan ayat ditulis semua.
Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan menyembuhkan orang dari sakit demi namamu? Tuhan katakan apa? Hanyalah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau yang melakukan kejahatan. Jadi tidak melakukan firman itu adalah sebuah kejahatan. Pastilah hanya melakukan firman itu kebenaran. Di luar firman nggak ada kebenaran. Jadi ketika kita tidak melakukan firman, firman apapun, kita sedang dalam bentuk kejahatan. Jadi kejahatan jangan diterjemahkan orang mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, menipu dan sebagainya. Tidak. Tapi segala sesuatu yang tidak sesuai firman di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Eksosia diterima murid-murid. Selanjutnya. Eksosia diterima murid-murid karena diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena kita sudah dididik untuk percaya, ya. Kan tadi ayat Matius 10 ayat 1 kan jelas. Yesus memanggil 12 murid dan memberi kuasa. Eksosia, dunamis, eksosia otoritas. Dan itu biasa ada dipegang dalam pemerintahan. Namanya pemerintah saksi, sehingga setiap undang-undang itu harus diturutin. Kan tidak, karena dia pegang otoritas di dalam sebuah negara. Ya Polantas kan megang, polisi lalu lintas kan megang otoritas dalam urusan soal jalan raya. Ketika dia nyemprit kita karena kita melanggar, misalkan nggak pakai helm, misalkan. Saudara jangan marah karena aturannya memang harus pakai helm. Naik motor mah. Jadi tolong yang belum pakai helm, bertobatlah pakai helm juga. Karena harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Saya ngomong tegas lah, kebenaran harus tegas saya sampaikan. Iya kan? Dia kan prit atau stop. Bukannya dia sakti, sehingga kekuatan motor bisa ditahan. Bukan. Tapi karena dia pegang otoritas, sehingga kita kan berhenti. Ini otoritas eksosia seperti itulah. Saya nggak bicara banyak soal ini, pokoknya karena bukan itu yang ingin saya khotbahkan. Eksosia diterima murid-murid karena diberikan oleh Tuhan Yesus. Dunamis diterima murid-murid lewat Roh Kudus turun, mengambil alih hidup mereka dan menguasainya, lalu mengeksploitasi hidup murid-muridnya menjadi duta-duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi nggak ada cara lain untuk punya, kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus belum turun, belum take over, belum mengambil alih seluruh kehidupan kita, dunamis belum ada dalam hidup kita. Dia harus izinkan itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus mengambil alih hidupmu. Jangan berpikir juga orang-orang yang pernah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa itu bisa bertahan hanya karena mengalami mujizat. Tadi juga kan yang melakukan mujizat juga nggak tahan, di Tuhan suruh usir. Walaupun cenglinya, saya bicara cengli, logikanya ya udah mengalami mujizat Tuhan luar biasa, harusnya iring Tuhannya setia dong sebagai timbal balik. Tapi kita nggak bisa setia tanpa dunamis, tanpa Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Nggak bisa, saudara. Saya sudah ngalami sendiri dalam hidup saya. Dari kecil juga sudah Kristen. Sampai umur 30 tahun saya timbul tenggelam. Hilang, balik lagi, sebentar hilang lagi. Tetapi ketika dunamis turun dalam hidup saya, Roh Kudus turun, saudara, sejak tahun 85 mungkin, sudah 36 tahun, baru 36 tahun. Sampai hari ini saya bisa bertahan di dalam Tuhan, di bidang Tuhan, karena Roh Kudus selalu saya nggak maksimal juga, saya jujur, tapi Roh Kudus selalu bekerja sampai hari ini. Kan nanti kan kalau khotbah itu tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus kedua kali kan banyak. Pak Jo sudah khotbahkan itu. Yang pertama kan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan masih ada yang lain. Tapi kemudian ada ayat saya diingatkan di situ. Banyak ya, ada belasan ya. Ada musibah, kelaparan, cinta kasih orang kepada orang lain menjadi tawar, menjadi dingin. Dan di situ ada satu ayat, kalau tidak salah Matius 24 ayat 13, kalau salah maafkan. Tapi saya ingat isinya di situ bahwa dan orang yang bertahan sampai kesudahannya ialah yang akan selamat. Kita bisa bertahan, situasi sekarang aja kadang-kadang kita tidak tahan, apalagi nanti semua kejahatan, semua bencana, semua kengerian makin bertambah-tambah menjelang Yesus datang kali kedua.
Orang yang bertahan sampai kesudahannya itu siapa? Anak Tuhan siapa? Hamba Tuhan siapa? Adalah mereka yang memang hidupnya diambil alih oleh Roh Kudus. Bertahan sampai kesudahannya hanya dengan kekuatan Roh Kudus, lewat kuasa dunamisnya. Yesus juga dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, menjelang dia naik ke surga kan dia berkata begini, segala kuasa di bumi dan di surga sudah ada di tanganku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kukatakan kepadamu, dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus mulai dengan segala kuasa sudah ada di tanganku. Yang di bumi apa? Eksosia. Tadi eksosia di surga udah nggak berguna, karena di surga kan nanti nggak ada yang sakit, nggak ada yang lemah, semuanya sudah menjadi serupa gambarannya. Dan di surga apa? Bicara dinamis. Segala kuasa di surga itu bicara dinamis, saudara. Jadi jangan bangga dengan eksosia. Saya kadang-kadang sedih juga di waktu-waktu yang lalu khotbah hamba-hamba Tuhan besar, kenapa nyinggungnya cuma eksosia aja? Kenapa nggak dikasih kayak dinamisnya gitu ya? Menjadi satu doa saya. Kadang kan iya memang untuk penginjilan perlu, tapi sejak awal juga dinamis harus dinyatakan. Karena itu yang membuat kita diarak di jalan kemenangan Tuhan. Kita lihat contoh-contohnya. Dinamis diterima murid-murid lewat Roh Kudus turun mengambil alih hidup mereka dan menguasainya, lalu mengeksploitasi hidup murid-murid menjadi duta-duta kerajaan Allah di muka bumi. Kita lihat bagaimana 2 minggu lalu kan kita memperingati hari Pantekosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa dan terjadi sesuatu ledakan rohani yang sangat dahsyat, dan itu harus menjadi satu contoh buat kita, menjadi satu pola, karena pola kerajaan surga itu Yesus yang melakukannya di situ. Kita lihat saja dari ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataan, banyak ya khotbahnya. Nanti saudara bisa baca sendiri selesai ibadah, tapi saya langsung ayat 37. Hasil daripada sudah Petrus berkhotbah, karena dia dikuasai, dieksploitasi semaksimal mungkin oleh Roh Kudus, dan hasilnya luar biasa. Ayat 37, sekali khotbah, saudara sudah tahu itu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lihat, Petrus juga bukan hanya menasihati, mengecam. Yesus juga mengecam. Matius 23 serunya itu kecaman Yesus terhadap ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Jadi saudara, kalau saudara cinta firman, dikecam pun kita akan terima. Aduh, lesat itu, sebab kecamannya mengandung firman. Amin, saudara, jangan cepat marah dulu. Perhatikan dulu, ini kecamannya sesuai firman enggak? Jadi ini makanan keras. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 120 orang yang dipenuhkan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, kemudian ada yang ngejek kan, ada yang muji. Oh, sama dengan bahasa di daerah kami. Kalau sudah baca di Kisah Rasul 2, dari 120 orang kira-kira bertambah 3.000. Luar biasa. Apakah saudara dan saya nggak merindukan itu terjadi di gereja kita? Memang kalau dilihat tambah sepi. Tunggu waktunya Tuhan, asal kita merindukan. Bisa, saya ingin tegaskan bisa. Amin. Saya ingin diamenin. Bisa terjadi di GPD Cikareleng. Jangan bilang nggak bisa. Asal kita semua mau diambil alih oleh Tuhan, itu kuncinya. Sebagai tubuh Kristus. Perhatikan ini.
Mereka bertekun satu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul kan Matius sampai Wahyu kan yang nulis siapa? Rasul-rasul, pegang itu yang tertulis. Pertama bertekun dulu dalam pengajaran, pengajarannya harus benar. Kalau pengajarannya nggak benar, Alkitabnya yang selanjutnya juga nggak benar. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Di mana-mana kan dulu marak persekutuan is oke. Tapi apakah dalam persekutuan itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul atau tidak? Itu yang jadi masalah. Jadi jangan sembarang persekutuan. Ya kalau di dunia maya grup ini, grup itu, grup ini, banyak grup kan. Hati-hati juga dalam soal itu. Baru persekutuan, gitu kan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul 2 dan dalam persekutuan 3, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya sekarang mungkin enggak, tapi mungkin menurut saya kalau yang masih ibadah online, mungkin ada acara 1 hari doa bersama secara online, menurut saya bagus juga. Ya kan, jangan tenggelam karena virus corona, kita kemudian ya hanya ibadah minggu. Udah ada kita Rabu, bagus kan. Mungkin kalau ditambah 1 lagi ada doa bersama, aduh itu luar biasa mungkin menurut saya. Ya kan? Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi jangan tenggelam karena corona, harus bangkit. Di rumah masing-masing juga harus bangkit. Ada persetujuan doa keluarga. Perhatikan, maka ketakutanlah mereka semua. Yang kelima ini, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sedikit aja luar biasa, banyak. Yang kelima, takut akan Tuhan. Yang keenam tadi, banyak mujizat. 4 dan yang ketujuh, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ada kesatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, karena semua mereka itu hidupnya sudah diambil alih oleh Roh Kudus. Tanpa diambil alih Roh Kudus tidak akan pernah ada persatuan. Walaupun kita mengusahakannya, mengupayakannya sedemikian rupa, sekuat tenaga nggak bisa, saudara. Hanya kalau Roh Kudus men-take over gereja. Setiap gereja harus di-take over oleh Roh Kudus. Gereja apapun. Kalau ingin terjadi seperti itu. Dan segala ini bukti tetap bersatu ini dari soal uang juga. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bayangkan. Ya kita belum mencapai ke situ. Tapi ini bukti soal ketaatan dilihat dari uang. Kalau saya suka lihat dari uang. Keuangannya benar nggak? Pajak pemerintah sama Tuhan juga, mengembalikan milik Tuhan juga. Kalau nggak benar, saudara, uang itu hal yang kecil. Ya, harus benar lah pokoknya. Ini kan luar biasa, kepunyaan harta milikku yang sudah aku bangun karena keringatku sendiri, zaman itu menjadi milik bersama. Waduh, luar biasa. Kita masih terlalu jauh lah, gereja sekarang masih belum seperti ini, masih terlalu jauh ya, tapi kita merindukan itu. Perhatikan, dan selalu ada dari mereka, ayat 45, yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita ini masih jauh, jadi jangan merasa bangga dengan rohanimu, dengan pelayananmu, dengan apapun yang ada padamu. Kita masih jauh dari itu. Ayat 46 berikutnya, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Biar kita rindukan itu ya kalau nanti sudah bisa ibadah offline lagi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, bukan terpaksa, bukan dengan muka asem, bukan dengan terpaksa, juga tulus, sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang. Sudah belum tetangga-tetangga kita, orang yang mengenal kita menyukai kita karena kita anak Tuhan yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada tetangga sebel sama kita, saudara jangan marah karena kita belum dikuasai oleh Roh Kudus.
Ya kan, ini buktinya dikuasai Roh Kudus, disukai semua orang. Jadi kalau ada yang nggak suka sama saudara, ya kita harus belajar introspeksi ya. Tapi kebanyakan kita kan marah atau marah duluan. Introspeksi, oh ya mungkin benar. Dan tiap-tiap, perhatikan ini terakhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Enggak tiap minggu, enggak tiap bulan, enggak tiap tahun, tiap hari. Dulu kan Tuhan sudah kasih visi gereja kita akan ke belakang. Saudara sampai hari ini mempercayai enggak pernyataan Roh Kudus itu? Kalau saya mempercayai. Akan terjadi sampai belakang itu. Akan ratusan mungkin ribuan jiwa Tuhan tambahkan. Tapi kitanya yang sekarang bertahan. Mau enggak hidup kita diambil alih, di take over oleh Roh Kudus? Itu persoalannya di situ, saudara kasih Tuhan. Bagian terakhir, Kisah Para Rasul 4 ayat 31 sampai 35. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan bergani. Kepenuhan Roh Kudus enggak cuma terjadi di Kisah 2, di Kisah 4 terjadi lagi. Dulu kita di sini ngalamin pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, tapi mungkin melorot, ya kan, mengalami kemunduran. Mari rindukan itu, bisa juga terjadi lagi di tempat ini, amin. Bisa lagi terjadi, rindukan itu. Bahkan sebelum kita berkumpul bareng juga ibadah di sini, bisa terjadi juga dalam penginginan kita kepada Tuhan secara online. Siapa bilang tidak? Jangan batasin kuasa Tuhan. Ini kan terjadi ketika Petrus dan Yohanes satu saat ke Bait Allah di pasal 3 dan pasal 4 awal ya. Saya kisahkan saja sedikit. Mendoakan orang yang lumpuh, yang meminta-minta di pintu Ailok, salah satu pintu Bait Allah, dan disembuhkan kan. Dan banyak orang kan takjub percaya, tapi ada juga para imam ahli Taurat, orang Farisi yang nggak senang, ya kan? Jadi saudara ketika kegerakan besar terjadi, iblis juga nggak senang. Jadi bisa juga timbul seperti itu, gitu kan? Itu yang harus kita persiapkan diri juga, yang hidup di hari-hari terakhir ini. Dan kemudian malam itu mereka ditangkap, ya kan? Esoknya dihadiri di Mahkamah Agama, tapi dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya nggak ceritakan detail, saudara bisa baca juga nanti di Kisah Rasul mulai pasal 3 sampai pasal 4. Saya hanya baca hasilnya saja yang terjadi. Dilepaskan, kemudian kan ketika mereka sudah berdoa, jadi jemaat pada waktu itu berdoa. Ya doanya bagaimana saudara lihatlah, saya nggak ungkapkan. Berdoa dan terjadi kepenuhan Roh Kudus kedua kali. Dan jumlah mereka pada waktu itu, kalau khotbah pertama Kisah Rasul 2 3.000, di situ dituliskan jumlah mereka pada waktu itu 5.000 orang laki-laki, enggak termasuk perempuan dan anak-anak. Terjadi lagi. Ya kayak Pak Joko khotbah Efesus kan meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya karena hidupnya tidak lagi di take over, diambil alih oleh Roh Kudus, mulai mengambil alih sedikit demi sedikit kehidupannya. Ya akhirnya meninggalkan kasih mula-mula. Kalau kita selalu konsisten di dalam penguasaan Roh Kudus, kita nggak pernah meninggalkan kasih mula-mula, saudara-saudara. Jadi saya nggak bisa bayangkan, saya belum sempat menyelidiki berapa banyak sih saat itu, tapi firman Tuhan katakan jumlah mereka bertambah 5.000 laki-laki, jadi udah mungkin mendekati 10.000 kali. Dan pada waktu terjadi kepenuhan Roh Kudus kedua kali ini, jumlahnya mungkin menurut saya lebih banyak dari yang pertama. Kisah 2 kan 120 murid, ini mungkin sudah lebih banyak, saudara. Masa sih kita nggak merindukan itu? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Ini susah. Paulus juga katakan dia dikelilingi oleh ratusan rekan-rekan pelayanan, tapi dia berkata hanya Timotius yang sehati sejiwa dengan aku. Saudara-saudara suami istri juga, apakah sudah benar-benar kita ini sehati sejiwa sebagai suami istri? Tolong jawab dengan jujur di hati. Kalau saya jawab belum, saya juga belum. Ya sudah ada, tapi mungkin prosentasenya belum 100%. Sehingga seringkali kan terjadi salah paham, pertengkaran, karena nggak sehati.
Hanya bila suami istri di take over, diambil alih Roh Kudus, barulah dua-dua bisa sejati. Fakta membuktikan tidak. Saya sudah 31 tahun menikah, saya katakan belum 100%. Saya mah jujur ya. Kadang-kadang masih ada senggolan-senggolan sedikit gitu. Tapi Tuhan sudah memberikan solusi. Jadi hari-hari ini anak-anak tahu lah. Hari-hari ini nggak tahu Tuhan berikan kami suami istri akhirnya kalau ngomong nggak serius. Kalau ngomongnya serius biasanya suka pasehal. Jadi kami ngomong dibawa bercanda. Ya anak-anak harus jadi saksinya. Ya bercanda apa aja bercanda. Ketika bercanda ngomong yang tajam juga jadi nggak marah saudara. Iya padahal omongan sedikit aja kadang-kadang marah. Tapi kalau kita ngomong serius beda pendapat suka jadi tegang seperti itu. Sehati sejiwa, karena sama-sama di take over oleh Roh Kudus. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, ini yang kita rindukan, doakan supaya kami juga dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi nggak pakai kuasa yang kecil, kuasa yang besar. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sekian firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan yang meresponinya. Tadi saya terberkati juga dengan lagu yang Ica ambil apa? Kan firman Tuhan, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu datanglah. Gimana tadi kata-katanya, ya kan? Kerajaanmu datanglah, itu respon kita. Doanya, datanglah kerajaanmu Tuhan. Tapi kemudian kita datanglah kerajaanmu Tuhan, datanglah Roh Kudus dengan kuasa dinamisnya. Datanglah mengambil alih hidup kami, keluarga kami, gereja kami, saudara-saudara iman kami datang, itu respon. Saya nggak ngerti kalau Ica nyiapin lagu, tapi ketika tadi saya aduh Tuhan, bagus ini lagu ya. Kita minta datanglah kerajaanmu, ya kan? Kerajaanmu datanglah, itu kan beda. Kita undang kerajaanmu datang. Artinya kan kita meresponin. Semoga kita akan masuk dengan doa. Mari kita meresponi dengan kerajaanmu Tuhan, yaitu Roh Kudus dengan kuasa datanglah. Di pribadi saya, keluarga saya, di kita yang kumpul di gereja, di rumah-rumah jemaat yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, atau nanti yang di kemudian hari orang lain juga dengar, biar datang. Karena tanpa itu kita bukan apa-apa. Kita malah mencoreng nama Tuhan kalau hidup kita tidak diambil alih, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita nggak akan jadi saksi Tuhan. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari sama-sama kita bertelut. Haleluya Yesus. Membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
Dia. Baru tercoba Mari kita sepakat meresponi firman Tuhan. Kita minta, datanglah kerajaan-Mu. Dan responi dengan kerajaan-Mu Tuhan datang. Sekarang Tuhan, Roh Kudus-Mu dengan kuat kuasa dinamis datang mengambil alih hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Bahkan lebih jauh saya ingin berkata, mungkin ada jemaat yang hari ini karena sesuatu hal belum bisa ikut ibadah online, tapi mungkin nanti ketika Anda mendengar firman Tuhan dengan sungguh, bahkan saudara-saudara simannya yang mungkin akan masuk kepada ibadah online GPI Cikereleng, mungkin hari ini, mungkin besok atau 2 hari lagi, kalau saudara sepakat, saudara harus sepakat, gak ada jalan lain. Kalau kita ingin jadi duta-duta Kristus, biar Roh Kudus mengambil alih hidup kita sepenuhnya, supaya Dia bisa memakai hidup kita maksimal sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Terjadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Jadi mari saudara sepakat dengan ini. Anggur baru tercurah, kita akan nyanyikan bagian ini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan melengkapi, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan, mungkin kami masih jauh dari itu, tapi kami mohon Tuhan, Roh-Mu terus bekerja. Tuhan, ambil alih saja hidup kami, Tuhan. Ambil alih. Selama ini mungkin kami masih ingin menguasai hidup kami menurut kepikiran kami sendiri, menurut hawa nafsu yang masih ada dalam hidup kami. Ambil alih Tuhan, kalau tidak kami akan menjadi gereja yang tertidur. Tuhan, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu, seperti 5 anak darah yang bodoh, Tuhan, tertidur Tuhan, tetapi yang bijaksana tidak tertidur Tuhan. Mari Tuhan bekerja Tuhan, penuhi kami, penuhi umat-umat-Mu yang hari ini Tuhan sedang berdoa, berlutut bersama-sama kami di rumah masing-masing, dan yang akan Tuhan ikuti ibadah online ini kapanpun dan siapapun Tuhan, ketika mereka mendengarkan dengan rindu Tuhan, mereka juga kami doakan, ambil alih kehidupan mereka juga, ambil alih kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan kami hidup berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami akan tersesat, kami akan rugi, kami akan akhirnya akan mengalami kecelakaan, bahkan mungkin kebinasaan. Tuhan tolong kami, jangan ambil Roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Kembalikan, kami rindu sama seperti gereja mula-mula. Tuhan, terjadi kembali kepenuhan Roh Kudus yang kedua kali. Demikian juga Tuhan,
doa kami semua, doaku Tuhan, biar itu terjadi di kami Tuhan, di pribadi-pribadi di kami lebih dahulu Tuhan, buat di gerejamu ini Tuhan, tubuh Kristus ini lebih dahulu Tuhan, supaya kami Tuhan tidak mencoreng nama-Mu, tapi kami boleh dipakai seturut kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Mari bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat dari Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat surgawi dan anugerah dari Allah yang telah menjadi Bapa kita. Terimalah cinta kasih Yesus, kesediaan Yesus yang luar biasa, yang setia sampai mati di kayu salib. Bahkan dia naik ke surga tidak meninggalkan kesetiaannya. Dia tetap setia dari dulu sampai hari ini, berdoa syafaat bagi kita murid-muridnya di dunia ini dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dan terimalah Roh Kudus yang akan menguasai hidup kita dengan kuasa dinamis, kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu yang ajaib, kesanggupan dari Tuhan bukan manusia, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam pertemuan-pertemuan ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.